Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup yang damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa bagi maut maupun hidup, baik malaikat melakukan pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 8. Tidak terpisahkan dari kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 8 sering disebut sebagai mahkota dari surat Paulus. Dimulai dengan kalimat penuh jaminan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan ditutup dengan kemenangan luar biasa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dari antara dua pernyataan ini, Paulus mengajarkan identitas, kekuatan, dan kemenangan orang percaya. Hari ini kita belajar 3 hal kebenaran besar. Yang pertama, kita sudah dimerdekakan. Ayat 1-11. Paulus membuka dengan jaminan, tidak ada hukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus. Ini bukan janji kosong, ini identitas baru. Dulu kita terikat dosa. Tahu hukum Taurat tidak sanggup menyelamatkan sebab kelemahan manusia. Tetapi Allah mengutus anaknya Yesus untuk menghukum dosa di dalam daging. Roh Kudus memberi hidup baru. Paulus berkata bahwa roh yang membangkitkan Yesus diam di dalam kita. Artinya dosa tidak lagi menjadi penguasa. Kita tidak harus hidup dalam daging. Kita bukan lagi tawanan kegagalan. Jika roh yang sama membangkitkan Yesus ada dalam kita, maka kita pun dimampukan bangkit dari kejatuhan dan berjalan dalam kehidupan baru. Dipimpin roh. Semua yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Kita bukan budak ketakutan, tetapi anak-anak yang boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan kedekatan yang mendalam. Kita bukan tamu, bukan sekedar umat biasa. Kita anak yang diakui. Anak artinya ahli waris. Jika anak, maka kita juga ahli waris, mewarisi janji kemuliaan dan kehidupan kekal bersama Kristus. Penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan. Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya. Segala makhluk merindukan saat kemuliaan itu.
bahkan tubuh kita menanti pembebasan. Namun di tengah pergumulan, Roh Kudus membantu kita ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Roh berdiri berdoa untuk kita. Bukti bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yang ketiga, kita lebih dari pemenang, ayat 26-29. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini bukan berarti semua yang terjadi itu baik, tetapi Allah sanggup memakainya untuk mendatangkan kebaikan. Allah di pihak kita. Paulus bertanya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah memberikan anaknya, maka Ia juga akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup sesuai kehendaknya. Siapa yang bisa menggugat kita? Allah telah membenarkan kita. Kristus telah mati, bangkit, dan menjadi pembela kita. Dunia boleh menuduh, iblis boleh menekan, tapi Kristus membela kita di hadapan Bapa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Paulus menyebut satu persatu penindasan, kesesakan, kelaparan, bahaya, pedang, kuasa-kuasa maut, hidup masa lalu, masa depan. Semuanya tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Dan ayat puncaknya, dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita bukan hanya menang, kita adalah lebih dari pemenang karena Kristus sudah menang terlebih dahulu. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, jangan hidup dalam rasa bersalah. Jika Tuhan sudah mengampuni, jangan izinkan masa lalu memenjarakanmu. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap keputusan, langkah, hubungan, pelayanan, biarkan Roh memimpin. Pegang pengharapan, penderitaan sementara tidak sebanding dengan kemuliaan kekal. Percayalah bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal, bahkan yang pahit bisa dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan. Tetap yakin kasih Kristus tidak berubah, sekalipun dunia menolak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.